Beginilah aksi seorang nenek 68 tahun asal Tiongkok yang lihai bermain skateboard. Ia nampak begitu santai berjalan mengelilingi area taman dengan papan skateboard kesayangannya. Dikenal dengan panggilan Nyonya Liu atau sosok yang akrab dijuluki gadis pemburu angin oleh para penggemarnya. Liu memperlihatkan gaya meluncurnya begitu cepat dan lincah seolah-olah sedang mengejar hembusan angin. Dengan gerakan stabil dan gaya yang penuh percaya diri, Liu membuktikan bahwa semangat dan kecintaan pada olahraga skateboard tak mengenal batas usia. 像到了我们这个年纪嘛，上有老下有小的，不允许自己有一点磕磕碰碰，是吧？所以说很多人就说什么年龄做什么事儿嘛，然后就是规避这些风险。但是我不觉得，我觉得我能行的时候，我觉得我去尝试，我想最安全的方法，我怎么着不摔，我就去尝试，我还是成功了。 Kini Liu menjadi sosok inspirasi bagi banyak orang karena bisa membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk mengejar gaya hidup aktif dan sehat di usia senja. Menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 27 lainnya. Tim forensik dan petugas polisi siaga di lokasi yang dipasang garis polisi. Menurut media lokal, seorang pelaku bom bunuh diri mencoba memasuki fasilitas tersebut tetapi meledakkan bahan peledaknya setelah gagal menembus keamanan. Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ledakan itu terjadi beberapa jam setelah bom mobil lain meledak di Provinsi Barat Laut Khyber Pakhtunkhwa. Pemirsa, Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi para korban ledakan Benteng Merah di Rumah Sakit Lok Nayak di New Delhi. Perdana Menteri tiba di rumah sakit dan berinteraksi dengan beberapa korban terluka. Korban ledakan mobil tersebut dirawat intensif di Rumah Sakit Lok Nayak. Setelah kunjungan ke rumah sakit, PM Modi memimpin rapat tinjauan keamanan tingkat tinggi yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Penasehat Keamanan Nasional, dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan. Pertemuan tersebut difokuskan pada pengembangan strategi mengatasi dampak serangan dan juga mencegah insiden di masa mendatang. Pemirsa, sebelumnya sebuah mobil meledak di pusat keramaian di kota New Delhi, India pada hari Senin. Ledakan menewaskan 13 orang dan 20 orang terluka. Polisi India menyelidiki ledakan berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme. Pesawat kargo militer Turki jatuh di wilayah Georgia. 20 personel dalam pesawat pemirsa dikonfirmasi tewas. Pesawat kargo militer Angkatan Bersenjata Turki jatuh di wilayah Georgia dalam perjalanan pulang dari Azerbaijan pada Selasa sore. Pesawat terlihat berputar-putar secara horizontal sebelum menghantam daratan. Pesawat C-130 Hercules buatan Lockheed Martin itu meledak dan terbakar usai jatuh memunculkan asap hitam pekat. Kementerian Pertahanan Turki mengkonfirmasi 20 personel di dalam pesawat tewas. Pesawat hilang kontak saat masuk wilayah udara Georgia. Pesawat juga tidak mengirim sinyal bahaya sebelum hilang. Penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki. Pemirsa, belum lama diresmikan jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, China ambruk pada Selasa sore waktu setempat. Tercatat tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Inilah detik-detik runtuhnya jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, China pada Selasa 11 November waktu setempat. Nampak sebagian tiang-tiang jembatan jatuh dan gumpalan debu pun mengepul saat jembatan runtuh. Diketahui hal ini disebabkan kondisi di lereng gunung memburuk sehingga memicu tanah longsor dan sebagian jembatan Hongqi pun runtuh.
Sebelum kejadian, polisi di kota Maerkang telah menutup jembatan Hongki sepanjang 758 meter untuk semua lalu lintas sejak Senin 10 November. Jembatan ditutup karena terlihat ada retakan di lereng dan jalan di dekat jembatan. Oleh karena itu, saat jembatan runtuh, tidak ada korban jiwa. Sebelumnya pembangunan jembatan Hongki selesai pada awal tahun 2025 dan baru diresmikan beberapa bulan yang lalu. Ya, Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Bocah berusia 10 tahun diserang buaya saat bermain di kolong rumah warga di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Akibat terkapan buaya, pemirsa, korban terluka parah. Seorang bocah berusia 10 tahun diserang buaya saat bermain di jembatan kolong rumah warga di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sejumlah warga histeris dengan cepat warga berjibaku menyelamatkan korban dari terkaman buaya. Korban pun selamat namun mengalami luka serius di bagian leher dan tubuh korban. Adapun kondisi korban saat sekarang ini sudah mengalami perawatan langsung di Rumah Sakit Umum Hudungga Sangatta, dan alhamdulillah pada saat kita menjenguk korban sudah bisa berkomunikasi baik, namun masih terbatas karena tentunya masih dalam proses pemulihan. Kini korban masih dirawat di rumah sakit dan kondisinya mulai membaik. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko kelontong 24 jam dan 2 rumah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran akibat mesin pompa bensin mini mengalami korsleting listrik. Kebakaran terjadi pada sebuah toko kelontong 24 jam milik warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Petugas damkar tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. 1 unit mesin pompa bensin mini dan banyaknya barang dagangan yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan dalam memadamkan api. Besarnya api juga membuat 2 rumah yang berada di sebelah toko turut terbakar. Kebakaran diduga berasal dari mesin pompa bensin mini yang mengalami korsleting hingga terbakar dan merembet ke barang dagangan lainnya. Kendati tidak ada korban jiwa dan peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 hingga 75 juta rupiah. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 32 Kabupaten Bekasi. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta sempat tersendat. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 32 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Peristiwa bermula saat minibus melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta. Saat di lokasi kejadian, minibus mengeluarkan asap di bagian mesin hingga api membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa, pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.